Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mister Kit. Ini sekarang kita bahas milis, kasus di milis ya tentang angsuran. Ini ada data pinjamannya, gitu. Kemudian di sini ada jurnalnya, angsuran dan semua pencatatan ya, ada COA-nya. Kita akan buat reportnya, rekapnya. Berarti rekapnya nanti ini seperti ini. Terus di sini ada apa? Total sudah membayar angsuran berapa, berapa kali, sisanya berapa, kemudian ini detailnya angsuran ke 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, gitu ya. Ceritanya bikin rekap seperti itu. Oke, dari data jurnal ini ya. Kita mulai. Pakainya Excel 2013 ke atas lah baiknya ya. Kita pakai Power Query ntar. Oke. Untuk bagaimana cara setting Power Query dan nganunya di 2013 ada di video yang lainnya. Bisa dicari aja di playlistnya tentang si Power Query itulah. Oke. Nah, kita mulai ini datanya. Kalau data mulai Excel 2007 ke atas itu sebaiknya itu sudah diubah jadi bentuk Excel table ya. Misalnya ini begini dari menu home, format as table, kita jadikan dia table begitu. Kita bisa pilih misalnya, nah ini stylenya itu bebas-bebas saja ya. Gitu. Ini bisa di set nanti apanya namanya, formatnya. Kemudian di sini ada table design. Kita kasih nama ini data pinjaman misalnya. Kasih nama di enter. Nah, yang di sini juga ini kita buka dulu ya, home format as table. Nanti pilih salah satu desainnya, misalnya yang ini sudah ada headernya, sudah diblok tuh headernya sama datanya itu sudah jadi. Ini nggak usah dikenain misalnya, kemudian kasih nama di sini data jurnal misal enter. Gitu ya. Nih ceritanya begini nih. Ini udah jadi. Sekarang ini saya save dulu. Sudah di save. Kita mau ke Power Query. Kalau yang 2013 baru sudah add-innya sudah nyala, biasanya ada menu Power Query, itu bisa diklik. Kalau yang 2000 yang setelahnya gitu nanti ada data. Ini areanya Power Query, ticket and transform ini ya. Nah, kita mau ke form table range. Data pertama data pinjaman. From table range. Diklik di namanya di salah satu sel, lalu menu data from table range atau menu Power Query, terus nanti ada from table range. Ini sudah di Power Query, ini view-nya, ada formula bar dan segala macamnya supaya tampil seperti ini nih. Ya. Ini Power Query-nya begitu. Sekarang di sini kita akan buat dia tipe datanya biar beres dulu. Ini pinjaman bilangan bulat, untuk pinjamannya juga yang ini kasusnya ini juga bilangan bulat, nggak ada pecahan sen-senan ya. Jadi ini ada di home menu data type-nya whole number namanya. Ini tipenya teks, yang ini date. Nah, dua ini date. Nah, ya, ini data pinjaman udah oke. Ini di home, klik panah kecil, ada close and load tuh. Nanti kalau muncul dia only create connection. Jangan dicentang. Caranya ngeset query optionnya ada di video yang lain ya. Oke, udah jadi. Sekarang yang jurnal juga saya buatkan ke sana sama seperti tadi ya. Ini sudah ada nih ya, kita tinggal lupa bagian-bagiannya yang dia bilangan bulat tuh COA, debit kredit ini bilangannya bulat, nggak pakai sen-senan. Kemudian ID ref-nya merujuk ke si ID pinjaman kalau nanti COA-nya piutang usaha. Nah, ini adalah bilangan bulat. Kemudian keterangan dan uraian itu tipenya teks gitu. Kemudian yang ini tanggal. Oke, sudah jadi ini. Ini adalah data. Sekarang data pinjaman ini butuh kolom tambahan di sini yang didapat dari pengolahan jurnal, ya. Nah, jurnal ini
kan yang dipakai tidak semuanya ini data jurnal, tapi saya mau bikin jurnalnya untuk angsuran dan piutang usaha kan. Nah, ini saya filter dulu, hanya dipilih COA-nya. Nah, kita bikin dulu, klik kanan, reference, Februari baru. Kita bisa tulis di sini Q, J, PU, piutang usaha. Nah, hanya difilter untuk yang COA-nya piutang usaha, misalnya 2001, dah. Kita pakai yang dibutuhkan saja. COA sudah nggak dipakai karena dia hanya satu. Oke, ini kemudian ID ref-nya. Nah, ini yang penting malah pinjaman, kode pinjaman ini ada tanggal pinjamannya, ada debit kreditnya. Gitu. Oke, keterangan nggak usah. Remove other column. Gitu, maka jadilah seperti itu ya. ID pinjamannya. Oke. Dari sini nih, ini kan sudah ada datanya nih kan. Biasanya kan kita kan butuhnya sortingnya sudah beres duluan. Nah, berdasarkan ID pinjaman, kemudian ada tanggal. Ya, kita akan lihat tuh. Ini urutannya. Jadi kan ini pinjamnya ini angsuran 1, 2, 3, 4. Ya, ini ada yang baru pinjam tapi belum mulai angsur karena datanya baru sampai bulan itu ya. Maksudnya mulai bulan 8 nanti bisa. Ini belum ada nih angsurannya. Kalau belum ada angsurannya, nanti deh. Nanti harus kita buatkan satu kolom. Di angsuran pertamanya harus ada data. Dia itu belum bayar apa-apa. Tapi sudah ada angsuran pertamanya sudah disiapkan ya. Ini JPU-nya. Dari sini saya butuh. Ini kan sudah data JPU-nya. Kita mau bikin total. Ini di reference lagi. Di sini ini adalah total, kan? Berarti nanti di setiap ID ini akan punya satu baris, isinya adalah tanggalnya mungkin sudah min max-nya, misalnya kalau mau dipakai gitu ya. Ini ada debitnya, ini sudah totalan, akan kita ganti jadi pinjaman, kreditnya di total, ini adalah angsuran, kita akan hitung lagi di sini udah berapa kali ngangsur gitu ya, dan berapa anunya. Nah, ini yang penting hanya ID ref, itu tanggalnya nggak usah juga. Kalau kita mau tunjukkan dia terakhir kali ngangsur tanggal berapa juga bisa ya. Ini ID ref, angsuran pertama tanggal berapa, angsuran terakhir tanggal berapa gitu ya. ID ref-nya di sini bisa diblok, transform ini dirubah. Saya ID ref, pilih advance. Nah, jadi ini berdasarkan ID ref kita akan dapat total nanti, gitu ya. Kita akan pilih di sana, misalnya di sini nih di totalnya ya, pinjaman buat ngecek kalau nanti dibutuhkan, misalnya ini sum dari debit, kemudian total angsuran, sum dari kredit, jumlah angsuran, ini adalah count rows gitu ya. Terus apa lagi? Nah, itu aja kali ya. Yang tanggal-tanggal nggak usah deh nanti kalau mau dengan bantu. Jadi kita pakai ini aja supaya cepet ya. Oke dulu, itu aja deh. Nah, nih keluar nih. Ini jumlah angsuran. Nah, ini kan sudah ada formulanya. Ini ada yang terakhir ini belum ngangsur nih, yang total angsurannya belum ada kan. Nah, maka di sini ada jumlah angsuran ini harus dikurangi 1. Kenapa sih satu barisnya punyanya data debitnya tadi pinjaman. Dia mulai minjem ya. Tuh, itu udah jadi ya. Sip. Ini kalau udah jadi total JPU gitu ya, sudah jadi. Nah, dari sini berarti yang ini sudah bisa saya tempelkan ke sana, data pinjaman ini. Itu ceritanya ya. Itu dapetin detailnya dia. Oke.
Maka di sini di data pinjaman, saya bisa ke home, ini di data pinjaman, klik merge as new query berdasarkan ID pinjaman ke CPU total. Ini ada si ID ref-nya. Ini biarkan left order supaya kita tahu mana nanti yang belum ada di jurnal. Oke. Ini oke. Ini akan keluar query baru. Sini CPU totalnya, gitu ya. Sekarang sudah, ini bisa kita buka di sana. Ini kita buka. Ini dihilangkan centangnya, ID ref-nya nggak usah, pinjaman sudah ada, kita hanya butuh total angsuran dan jumlah angsuran misalnya. Oke, dua itu. Nah tuh, sekarang kalau kita udah punya ini, ya kan, maka kita akan ngurangin, sisakan, sisanya kan berarti pinjaman. Oh ini dulu, total angsuran kalau yang nol, kita akan isi nol dulu, maka ini di replace. Ini di replace yang namanya nol diisi nol gini, oke. Nah, jadi angsurannya, total angsurannya masih nol. Ini jumlah angsurannya ini 0, 1, 4, yang 2 mana kok enggak kelihatan ya? Dan ini angsurannya, oh ya belum, enggak ada data yang baru bayar 2 kali ya. Setelah berarti adanya hanya ini, nggak apa-apa, contohnya memang itu berarti. Oke. Nah, sekarang kita menghitung yang namanya sisa. Sisa adalah pinjaman dikurangi total angsuran. Caranya klik pinjaman, kontrol total angsuran, di add column standar subtract. Nah, ini sudah dikurangkan. Ini namanya sisa angsuran. Dan ini kalau sudah di sini, sisa angsuran juga bisa kita hitungkan di sana, cuma tinggal ngambil gitu bisa ya. Sekarang kita mau bikin urutannya, urutan datanya. Ini ID peminjam, dia pinjam tanggal berapa, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, dia masih ada sisa angsuran berapa, dia sudah ngangsur berapa kali, baru total angsuran, ya. Dah nih urutannya, urutan kolom hasil akhir. Oke, dari sini sudah kasih nama Q, ini namanya C, BU, apa tuh tadi namanya? CPU total. Oh, pinjaman, ini sudah pinjaman. Pinjaman total. Nah, ini CPU total, di sini ada CPU kan gitu kan. Sekarang saya mau bikin yang angsurannya. Angsurannya dulu ya, di sini ya. Wah, ini Q pinjaman. Q pinjaman angsuran aja deh. Ya, Q angsuran. Nah, gitu deh. Nih ya, kita sudah sampai stepnya tadi ya, udah keluar ya. Sekarang kita mau menambahkan di belakangnya sini semua data angsurannya kan. Kita harus bikin data angsuran dulu. Ini sudah totalan. Nah, ini angsuran dari sini lagi kan. Kita akan ngambil ini yang selain apa namanya ini? Selain si debitnya, kita hanya ngambil yang kreditnya isi, gitu kan. Tapi kan ini ya jangan hilangkan harusnya. Jadi nggak ada perwakilannya kan di sini kan. Oke, ya kan, jadi jangan hilang dulu ini yang satu ini gitu ya ceritanya ya. Oke, sekarang di sini apa namanya, kita akan bikinkan dia si namanya query untuk mengolah, bikin nomor urut angsurannya. Klik kanan reference. Nah, sini saya kasih nama Q CPU angsuran. Ini kan detail angsurannya nanti di sini, ya kan? Nah, ini belum ada angsuran nih. Ini gimana ya kita ngisinya ya? Kita abaikan saja, sebenarnya apa-apa sih. Nanti kita replace lagi di sana. Oke.
Nah, ini kan bloknya kan begini, satu. Nah, kita hanya ngambil yang ada kreditnya saja deh. Yang remove empty. Itu. Nah, ceritanya. Berarti data yang dipakai kan sebenarnya cuman ID ref, tanggal, kredit. Gitu ya. Remove other column. Dah tuh, selesai. Ini datanya. Di sini nih dia letaknya. Oke. Nggak taruh sini deh. Ini JPU angsurannya. Terus kita mau ngasih nomor. Ini baris ini harus kasih nomor 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau yang ini nanti 1, 2, 3. Ini 1 gitu ya. Nah, itu di group by berdasarkan ID ref-nya. Transform group by berdasarkan ID ref-nya. Ini saya kasih nama data. Ini adalah semua barisnya begitu. Terus di oke. Nah, ini setiap ID ref sudah punya tabel datanya. Nah, kita akan tambahkan satu kolom di sini indeks. Nah, caranya kita nggak tahu formulanya, jadinya ini saya ganti dulu ya, namanya jadi raw data. Maka kita butuh contoh formulanya. Di add column namanya pakai index column from 1. Ini yang penting formulanya ini. Kita kasih nama kan di sini angsuran ke gitu. Ini kalau yang di versi sebelumnya mungkin nggak ada tambahan ini, nggak masalah. Jadi kalau ini nggak ada pun nggak apa-apa. Nih misalnya begini nih, ini nggak apa-apa ya. Nah, ini formulanya. Yang kita butuhkan hanya formulanya. Ini kita copy deh formulanya. Gitu. Nih, ya kan? Nah, kita akan tambahkannya ke sini di raw data ini. Oke ya. Jadi ini add indexnya bisa saya hapus nih. Karena saya sudah copy tadi formulanya. Sekarang dari sini saya bisa add column custom. Saya kasih nama ini TT angsuran kan. Ini formulanya begitu. Yang raw datanya saya ganti dengan sumber datanya dari kolom data. Terus keluarlah dia di sini. Kolom baru namanya DT angsuran, di setiap tabelnya sudah ada angsuran ke ya. Itu poinnya di situ sudah. Nah, kita udah nggak butuh yang data ini, yang dipakai hanya ID ref dan DT angsuran, remove other. Gitu. Baru setelah itu dibuka ID ref-nya, nggak usah, jangan dicentang di oke. Keluarlah dia. Kita set dulu data type-nya jadi date. Yang ini kasih nama ini whole number, kan? Oh, ini harusnya expandnya di sini kredit saya ganti sekalian ya. Di sini apa nih? Nilai angsuran ya. Nilai angsuran. Sudah jadi nilai angsuran dari formulanya. Ini baru kita ubah tipe datanya harusnya gitu. Ini nilai angsurannya, ini bilangan bulat, kalau dikasih sini ya gitu ya, sekalian saja. Nah, itu udah jadi. Oke, kalau ini udah jadi, sekarang si data angsuran itu bisa ngambil data ngambil data si detail angsuran ini. Sekarang kita akan bentuk formulanya query-nya untuk hasil akhirnya. Maka di sini saya bisa mereferensi lagi untuk membuat query output angsuran gitu ya, misalnya itu dapat dari angsuran. Nanti ini aja deh, jangan begitu, saya hapus dulu. Jadi ini angsuran, nanti akan ngambil data berdasarkan si ID-nya, ngambil data JPU angsuran. Di angsuran diklik di home, merge as new begitu. Kita akan ngambil berdasarkan ID pinjaman ke JPU angsuran berdasarkan ID loan. Ini tetap left outer join supaya nggak ada yang hilang ya. Oke. Nah, ini loh maksudnya yang saya kasih nama. Q angsuran output recap gitu ya. Misalnya
semuanya itu dah. Nah, sekarang datanya sudah ada di sini. Nih, ini kita buka dulu. Nah, misalnya yang akan dipakai adalah, wah ini tanggal nggak dipakai nih, karena kita yang penting ada nilai angsuran dan angsuran ke-nya gitu misalnya ya. Oke dulu, nah keluarlah dia, ada total angsurannya, ada nilai angsurannya, masih ada yang nol tuh karena belum anu. Nah di sini angsuran ke itu nggak boleh nol. Ini berarti dia baru datanya toh, belum ada angsuran. Yang nol akan ini di angsuran V-nya akan kita anggap dia sudah bayar, dia sudah mengangsur pertama tapi masih kosong gitu ya, sudah siap untuk mengangsur yang pertama kali tapi masih kosong, maka kita replace nih angsuran ke, diklik bank form replace value, nanti di sini tulisannya 0 kita ganti 1. Oke, nah nilai angsurannya kita biarkan kosong ya kan, jadi di angsuran pertama kosong karena dia adalah belum pernah angsur, total angsurannya masih nol gitu ya. Udah jadi. Sekarang kita bisa keluar sana, klik close and note, only create connection karena kita sudah membuat query banyak. Nah, jadilah semuanya. Ini sekarang sudah bisa di save dulu. Nah, kita akan buatkan backupnya di sini ya. Kita keluarkan. Untuk menghias hasil akhirnya, tadi baru ke bawah nih ceritanya. Ini kalau saya keluarkan pasti masih ke bawah ini. Ya, ini tabelnya masih ke bawah. Tuh ya, sabar, jangan dulu eksternal data properties, saya siapkan dulu udah yang isinya biarin aja. Ini saya siapin dulu biar enggak kaget nanti. Nah, gini ya. Ini tipe datanya adalah number gitu. Ini juga udah ini semua number saja begitu lah. Lah. Nih, ini sampai di total angsuran di free spend dulu. Oke, dua kolom ini mau saya transformasi supaya nama headernya adalah angsuran ke 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini nilai-nilai angsurannya ya. Ini saya save dulu sampai sini ya. Kita akan kembali masuk ke sana. Ini masuk ke sini. Klik edit, klik kanan edit. Nah, di sini nih sekarang kita sudah punya bentukan tampilan tadi. Maka angsuran ke tadi pengennya ke kanan. Lah kita klik dulu angsuran ke-nya. Angsuran ke-nya diklik, nanti di menu transform ada pivot, namanya dipivotkan. Di sini ditanyain kolom nilainya ngambil dari mana? Dari kolom nilai angsuran. Kemudian mau disam atau mau diapakan? Ya, disam boleh kalau ada yang duplikat nanti biar disam berdasarkan ini ya, kolom total angsuran sampai ke depan sana ini. Kalau ada yang duplikat nanti kan dia disam gitu ya. Atau kalau dia teks misalnya tulisan, nah kita bisa down aggregate, bebas ini untuk milihnya ya. Kalau kita yakin bahwa ini datanya unik, kita bisa milih down aggregate. Tapi kalau enggak unik dan itu nilai apa namanya, nilai numerik yang kolom nilai angsurannya yang bisa disam, ya kita bisa pilih sum. Oke, pada kasus ini saya akan pilih yang down aggregate aja deh. Nah, maka jadilah dia gitu. Ada kolom 1, 2, angsuran 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, ini sudah jadi kan? Ya, jangan lupa tadi kan statusnya si data ini sudah tersort semua ya berdasarkan pinjaman, terus nilai angsurannya itu pasti sudah tersort tadi kalau kita lihat di atas ini. Nih kan? Salah. Mana tadi? Expand. Nah, nih setelah di sini nih. Ini kan secara otomatis biasanya dia sudah tersort ini. Ya kan? Sudah di replace value nih jadi 1. Lalu di pivot column. Tapi kalau Anda nggak yakin, Anda bisa tambahkan di sini sortingnya. Saya pengen sorting berdasarkan apa misalnya? Berdasarkan ID peminjam nih, misalnya. Saya bikin baru deh. Jadi kita bisa ngeset sortnya. Habis itu ID.
Ini kok ID peminjam sama ID peminjam, namanya nggak ada yang lainnya. ID, oh ini ID peminjamnya nggak usah nih, harus di mana tadi kita bisa ngilangin. Sebentar saya carikan, itu harusnya ID peminjam itu nggak perlu. GPU total kok, oh bukan, ini ID ref di ansuran expandnya, yang penting itu kita lihat expandnya saja. Nah, nggak ada GPU ansuran, ada mau expand, ada nih, ya di ref kok. GPU mah, GPU kapan dia muncul? ID ref dia ngambil, nah, GPU total ini kayaknya harusnya di sini. Ini ekstraknya di sini ada ID peminjam loh, nggak ada GPU angsuran, ada ID peminjamnya, oh, nggak ada ya, nggak ada. Source-nya ini kan harusnya bukan ID peminjam, ini harusnya apa ya namanya, pinjaman, ID peminjam, oh ID pinjaman sama ID peminjam, oh ya bisa ya, malah langsung salah moco. ID pinjaman dan ID peminjam ini sudah nih, mana tadi short nih, nah ini shortnya ID peminjamnya berdasarkan ID pinjamannya juga saya short gitu ini. Jadi berdasarkan orang-orangnya dulu, ini dia sudah pernah minjemnya ada di ID pinjaman keberapa, baru berdasarkan angsurannya juga di short ya, itu meyakinkan saja itu sudah di short, harus begitu kan, supaya nanti dia hasil akhirnya di sini juga urutannya bagus. Oke, udah keluar gitu ya. Nah, ini kan tunggal ya. Ini bisa close and load dulu. Nanti dia akan berubah sendiri di load tuh kan, sudah berubah ya. Batasnya di situ. Setelah angsurannya segitu. Masih nol kalau belum ada. Nah, ini yang kita ubah sama sampai akhir. Misalnya kita set format table-nya number kita. Oke. Nah, jadilah dia ini bisa ditutup. Sini kita sudah dapat, bisa di save. Nah, ganti yang agak yang lebih disukai, misalnya bentuknya yang begini ya sudah. Nah, ganti bentuk yang lain. Oke, oke. Nah, itu ya. Terus diatur-atur. Oke, sampai situ saja ya. See you.